coba share dulu materinya. Nih ya. Ya, jadi kita lihat namanya pelajaran kita hari ini adalah uji normalitas data. Jadi uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah sebuah sampel data berasal dari distribusi normal. Uji ini penting karena banyak teknik statistik memerlukan data yang berdistribusi normal ya. Jadi ada di sini rumusnya, ini agak berantakan, coba kita lihat. Ini juga saya ambil dari ChatGPT ya. Ini dia rumusnya karena ya ini dia. Saya besarkan ya. Nah, pertama uji normalitas ada namanya Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk ini adalah nama penemu ujinya. Rumusnya adalah seperti berikut, di mana XI adalah data yang diurutkan dari terkecil terbesar, AI adalah koefisien dari tabel distribusi normal, XI adalah nilai data ke I, X bar adalah min dari data. Nah, pertama urutkan data terkecil dari terkecil hingga terbesar. Langkah-langkahnya ya, baru hitung rata-ratanya, baru hitung varian dengan menghitung kuadrat deviasi setiap nilai dari min, baru menghitung statistik W itu Shapiro-Wilk, gunakan koefisien alfa dari tabel. Nah, ini contohnya, diketahui datanya ini, baru langkah pertama diurutkan dari yang terkecil yang terbesar, baru hitung minnya, baru hitung variannya, baru hitung rumusnya. Nah, supaya kita bisa praktekkan, supaya ini kita masukkan ke dalam Excel dahulu. Kita cari Excel supaya jangan repot. Kita ketik di sini ya, kita ketik Excel. Nah, open. Nah, pertama tadi katanya kita ambil datanya ini. Nah, datanya udah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita copy, kita pindah ke Excel, kita masukkan, kita copy, kita paste spesial, baru teks oke. Nah, ini dia masih berserak, dia masih terus ke kanan dia. Nah, supaya terpaksalah kita ketik ulang dia, 55, 60, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80. Nah, oke, kita enter. Dah, dapatlah datanya tadi, ini kita hapus. Nah, setelah itu tadi katanya, ini dia, hitung rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kita ambil lagi. Nah, kalau dihitung rata-ratanya, kita masukkan ke Excel sama dengan AVG, average. Nah, ini kita ambil average, kita blok, kita enter. Nah, inilah rata-ratanya. Baru katanya tadi kedua, udah kita hitung rata-rata min, kita hitung varian. Nah, kita coba hitung. Kita buka Excelnya lagi, kita masuk rumusnya sama dengan varian
this function 2007 varian based on sample ya. Oke, ini kita pakai, kita masukkan ini, kita enter. Nah, dapatlah variannya. Nah, kemudian rumus berikutnya, aplikasikan rumus W. Nah, ini baru kita harus aplikasikan rumusnya tadi itu ini. Nah, supaya kita bisa jangan bolak-balik, kita ambil, kita foto aja dia. Kita foto, kita pakai snip. Nah, ini kita foto, kita blok. Udah. Nah, kita copy, kita masukin ke Excelnya. Ini dia Excel, kita pastekan. Nah, ini kita besarin. Nah, diketahui tadi AXI kuadrat dibagi X kurang X bar, X dikurang X bar. Nah, ini kita besarkan. Tadi kita lihat dulu apa saja di situ yang perlu kita ketahui. Nah, X varian, A koefisien dari tabel, biasanya dari sumber statistik atau software. Oke, kita lihat ya, coba kita bikin. Nah, itu enaknya kalau kita belajar pakai ChatGPT. Nah, kita copy dulu ini, kita ambil ChatGPT kita pastekan. Kok jadi kayak gini dia. Oke, kita hapus ya, kita hapus dulu, dia berserak. Ini ada pula yang masuk, siapa lagi nih. Nih kita allow admit. Kok banyak yang baru-baru namanya ya, yang nggak pernah saya lihat, saya dengar. Nggak apa-apalah. Nah, jadi kita lihat tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini supaya dia jangan berserak, kita ambil snip, kita foto aja dia. Nah, ini dia. Oke, nah kita copy. Ini ada lagi yang masuk, kita lihat, masuk ke ChatGPT-nya. Nah, kita besarkan layar kita paste. Nah, tadi yang tidak kita ketahui adalah Shapiro-Wilk. Nah, ini dia yang kita tidak ketahui adalah, nih kita besarkan layarnya, normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Mana dia tadi soalnya ya, ini dia datanya. Ini kok pakai SPSS. Tunggu ya, kita biar p-value, jika p-value lebih besar, kok lain ini, mana soalnya tadi. Ini dia nih. Latihan kerja manual. Nah, kita besarkan. Normalitas ini tadi datanya sudah diurutkan. Manual, kok ini nggak ada lagi nampak rumusnya. Coba kita, mana dia tadi tuh ya. Ini dia. Oke, maklumlah udah capek jadi agak kurang konsen. Nah, yang tidak kita ketahui adalah yang dari rumus ini adalah nilai A, koefisien A. Nah, coba kita buka lagi tadi ini. Nah, yang kita ketik tadi. Nah, udah kita masukkan datanya. Saya ingin menghitung uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, tetapi saya tidak
mengetahui nilai koefisien A-nya. Di mana berapa nilai A untuk soal di atas. Nah, kita bikin. Nah, kita biar dia berpikir. Nah, ada tabel khusus katanya. Oke, dia berarti harus nengok tabel. Ya, jadi kalau manual, nah coba kita bikin lagi di sini. Kita cetek ini, kita matikan, cus, dah. Kita ketik di sini. Bisakah nilai A dihitung dengan Microsoft Excel? Nah, kita tanya, mana tahu bisa. Jadi terlalu ribet dia kalau dia dia katanya supaya lebih cepat. Nah, kita matikan saja jawabannya. Nah, kita tadi udah dikasih tahu sebenarnya. Dia kita masukkan saja dengan SPSS. Nah, tadi Shapiro Wilk namanya. Menampilkan, nah gini dia, ini kita lihat, buka SPSS. Yang ini mana dia tadi? Ini datanya. Kita caranya buat menggunakan normalitas Shapiro Wilk. Ini dia. Nah, ini kalau tadi ini seandainya lah kita klik, kita ketik di sini. Kita lihat SPSS ada tidak, atau kita ketik saja di sini SPSS. Ada ini. Kita mau pakai yang mana ya? Yang SPSS yang jadul aja, SPSS 15. Ada yang masuk ya. Oke, Yarinus. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini dia sudah terbuka. Maaf Pak, saya baru bergabung Pak, terlambat. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini kita bikin tadi. Inilah SPSS sudah terbuka. Kita keluar dulu ini. Kita lihat lagi tadi soalnya. Soalnya sedikit saja ini. Nah, dia contohnya menghitung data. Ini. Nah, data tadi sekarang kita bikin, masukkan ke variabel view, kasih namanya data, katakanlah nilai, kita tulis, enter, masukkan desimalnya ini. Nah, 0 saja desimal. Kita bikin data view. Nah, klik data view, kita ambil datanya tadi yang sudah kita buat di Excel. Ini Excel ini. Bukan. Nah, ini dia. Tinggal kita copy saja. Nah, kita copy, kita masukkan data itu ke SPSS tadi. Nah, kita pastekan. Set, udah. Nah, macam mana caranya? Kita buka lagi tadi ChatGPT, itu kan udah diajarinya. Ini langkah-langkahnya kalau dia pakai SPSS. Nah, kita klik, udah kita masukkan datanya, analyze descriptive explore. Kita bikin. Nah, ini dia. Analyze, ini ada bacaannya nih, analyze. Baru descriptive explore. Ini ada, kita lihat explore. Tinggal kita klik saja analyze descriptive explore. Kita tengok dulu siapa yang mau masuk ini. Lihat dulu Angelina. Oke. Nah, kita lihat tadi udah kita lakukan. Nah, udah descriptive explore, klik tambah pada tombol plot.
baru opsi normality plot, baru continue. Nah, kita lihat, kita klik SPSS tadi. Ini sudah kita pindahkan dia dulu kemari. Nah, karena ini plot kita pilih. Yang disuruhnya tadi normality plot with test. Nah, ini udah otomatis, biar saja. Kita continue. Baru kita bikin di sini oke. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat macam mana cara membacanya rupanya. Mana ini? Oke. Nah, kita lihat macam mana cara membacanya. Nah, menganalisis, nah, katanya di sini. Lihat bagian test of normality dalam output pada Shapiro-Wilk. Kemudian lihat nilai sigma. Jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti statistik yang cukup menolak hipotesis. 0. Jadi kalau lebih besar yang dihitung daripada yang ditabel, maka ditolak hipotesis 0. Maksudnya apa itu? Mungkin sebagian yang belum pernah masuk kelas ini gak paham, tapi bagi sebagian yang sudah masuk mungkin sudah paham. Kita buka tadi tuh. Inilah dia, test of normality. Nah, ini tadi hasilnya kan. Buka Shapiro-Wilk. Nah, ini dia. Lihat nilai signifikan. Di sini kita lihat. Jadi supaya kalian paham, semua yang dihasilkan SPSS itu namanya disebut dengan yang dihitung. Jadi kalau dia belajar statistik inferensial, ini kuncinya namanya inferensial. Bagi yang terlambat masuk ya, belum pernah, biar aku jelaskan lagi. Inferensial itu kan artinya menerjemahkan, mengartikan atau menerjemahkan. Macam mana pula mengartikan angka-angka? Mana pandai kita mengartikannya. Nah, jadi di inferensial itu tak lebih dari membandingkan yang dihitung dengan yang ditabel. Jadi semua harus kalian ingat itu ya, sampai mati pun kalian nanti harus ingat itu. Semua uji statistik mempunyai tabel. Di mana melihat tabelnya itu? Kalian periksalah buku statistik, di halaman paling terakhir pasti ada tabel. Semua ada tabelnya. Jadi di inferensial itu kita membandingkan yang dihitung dengan yang ditabel. Nah, kalau kita tidak mempunyai buku atau tabel, kita lihat saja nilai ini signifikannya. Dan standar yang dipakai nilai sig itu adalah, ini kan yang dihitung ini. Standar yang tabelnya itu adalah 0,05, atau kalau kita bikin bahasa persennya 5%. Nah, kalau yang dulu masih ingat kalian, 5% ini artinya apa? 5% yang dibolehkan salah. Nah, itulah beda statistik. Dulu ada saya jelaskan di awal-awal apa beda statistik dengan matematik. Nah, kalau ini hasil yang ini, itu kalau kita tulis itu kan ada banyak kali gangguannya. Nah, kita lihat dulu.
Apalagi nih mau masuk ini, mana dia? Nah, mana ini dia. Nah, kalau kita tahu ini hasilnya itu titik 918, kalau kita tuliskan itu sama dengan 0,918, atau dibikin dalam persen menjadi 91,8%. Tadi katanya membandingkan, ya, yang dihitung dengan yang di tabel. Bandingkanlah dengan 0,05 atau 5%. Jadi kalau membandingkan, yang kita cari mana lebih besar, mana lebih kecil. Jadi kalau 91,8 tentunya ini lebih besar dari 5. Kan sama-sama persen. Nah, karena ini lebih besar, yang dihitung lebih besar dari tabel. Ini ya. Maka kalau kita yang hitung lebih besar dari tabel, sesuai dengan yang tadi, katanya di sini, mana dia tadi? Ini dia. Ini dia. Nilai lebih besar dari 0,05, maka kita tolak hipotesis 0. Jadi ini pun bagi yang belum pernah masuk, ini kan saya heran kok makin banyak mahasiswanya di kelas ini. Dulu sedikit mahasiswanya. Macam mana ini? Yarinus, macam mana kok jadi rame kelas kalian ini, Yarinus? Dulu tak serame ini. Ya, mungkin apa ya, udah banyak yang masuk baru ya. Baik, kita lihat lagi. Nah, bagi yang belum tahu, jadi kalau dia yang namanya menterjemah, kan tadi sudah saya bilang, statistik inferensi itu menterjemahnya itu mengartikan angka-angka, yaitu dengan membandingkan yang dihitung dengan yang ditulis, yang di tabel. Nah, sebelum kalian menterjemah, tentunya dari semua kan nggak mungkin orang menghitung angka-angka. Tentunya ada yang disebut selalu apa itu? Ada permasalahan. Ada pertanyaan. Setiap pertanyaan, permasalahan atau pertanyaan, orang selalu membuat dugaan. Dugaan apa? Dugaan jawaban untuk permasalahan itu yang bersifat sementara. Inilah yang disebut dengan hipotesis, dugaan awal. Hipotesis itu ada dua. Satu, hipotesis 0, sering disebut orang dugaan awal. Baru ada hipotesis 1. Ini disebut orang dugaan alternatif. Makanya setiap masalah atau setiap pertanyaan sebenarnya ada dua jawabannya. Sekarang itu kalau belum dibuktikan, namanya dugaan kan belum tentu benar, dia hanya menduga. Nah, untuk membuktikan itulah dibutuhkan statistik inferensi. Nah, macam mana kita memapakannya? Ya itulah tadi, kita buktikan, kita uji. Banyak sekali. Jadi statistik inferensi itu semua yang kita pelajari namanya uji. Menguji ini, uji itu, uji ini, uji itu, banyak sekali. Nah, tadi yang kita lakukan ini namanya uji normalitas data. Kenapa dia dikatakan normal? Nah, saya ambil bahasa yang paling gampang dimengerti saja ya, supaya jangan capek kali kalian pun. Nah, apa yang dikatakan normal? Nah,
Kalau seandainya lah kita tarik garis lurus, ya, setiap hidup ini kan ada garis lurus yang akan berakhir. Nah, kita ambil titik tengahnya. Kan selalu ada itu, kalau yang mendatar sumbu X, ini sumbu Y. Nah, apa yang dikatakan normal? Normal itu kalau kita tarik garis lurus dari sini sampai ke ujung dunia sana, kita tarik, dia tidak akan pernah bertemu. Contohnya seperti ini. Inilah yang dikatakan normal. Nah, dia akan tetap berselisih terus, jadi berbentuk lonceng. Apa pula gunanya ini? Nanti semakin lama nanti kalian akan makin paham kenapa butuh normal. Data itu terdistribusi dengan normal. Nanti kalau kalian mau tamat, kalian harus membuat skripsi. Apa beda tugas akhir D3 dengan S1, nanti D4 kayak kalian ini? Kalian harus membuktikan. Ya kan, kalau kalian D3 itu cukup namanya mendeskripsikan, menceritakan. Kalau udah D4 itu namanya membuktikan. Macam mana membuktikannya? Ya, yang paling sering pakai orang membuktikan ialah dengan statistik. Makanya kalau di manajemen bisnis harus dua belajar statistiknya. Satu statistik deskriptif, satu lagi statistik inferensial. Nah, yang sedang kita pelajarin ini namanya inferensial, yang menerjemahkan data atau yang menerjemahkan angka-angka. Jadi apa? Kenapa angka diterjemahkan? Karena angka itu punya masalah atau pertanyaan. Untuk menjawab masalah kita buat hipotesis. Hipotesis ada dua, hipotesis 0 sama hipotesis 1. Nah, untuk soal ini ya, tadi kita dikasih tahu. Nah, kita buka lagi tadi tuh. Inilah soal. Kalau kita lihat bagi orang biasa apa ini? Angka-angkanya ini, kita disuruh, kan soalnya yang kita hitung ini, apakah data ini normal atau tidak. Nah, kalau ini ditanya, kita tarik jawaban jawaban kita di otak kita tentunya. Kalau ditanya seperti ini, pasti jawabannya ada dua. Iya, normal, atau tidak normal. Maka dari sini kita cari hipotesisnya. Hipotesis awal atau hipotesis 0, kita bikin kalimatnya bahwa H0, data adalah normal. H1 atau hipotesis alternatifnya, kan begitu dunia ini. Semua di dunia ini selalu berpasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan yang dibikin Tuhan. Nah, bertanya, jadi kadang-kadang ada orang, apa jenis kelaminmu? Laki-laki. Ada perempuan. Apa ada jenis kelamin di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan? Nah, itu berarti tidak normal dia itu. Nah, berarti H1. Kalau H0-nya data normal, berarti H1-nya data tidak normal. Nah, untuk membuktikannya tadi kita hitung. Udah kita hitung dia tadi. Kita lihat di sini. Inilah hasil hitungannya. Kan tadi kita coba mau hitung manual. Capek kali, panjang kali dia. Kalau kita pakai SPSS dengan uji Shapiro-Wilk, lihat saja ini udah muncul otomatis. Nah, tadi udah kita buat, berarti kita bandingkan saja 91,8%. Tentunya dia ini lebih besar dari 5%. Artinya tadi udah ada kita jawab. Saya pun lupa tadi udah ada. Mana dia tadi? Ini dia. Artinya lebih besar, maka menolak hipotesis 0. Katanya
Karena yang dihitung lebih besar dari yang di tabel. Yang dihitung 91,8%. Yang di tabel atau yang ditentukan lah kita bikinnya. Di setiap uji itu 5%. Dulu sudah saya terangkan kenapa 5%. Nah, kalau ingat-ingat nanti tengok di YouTube saya ada itu. Berarti dihitung lebih besar dari tabelnya. Maka kita tolak H0-nya. H0, hipotesis awal yang mengatakan kalau ditolak berarti H0 tadi mengatakan data normal, H1 data tidak normal. Berarti kalau kita tolak H0, jawaban yang diterima adalah H1. Bahwa, apa itu? Nah, kita lihat dia. Dari ini data yang diberikan ini tidak normal datanya. Itulah contohnya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Itu masih satu. Kita lihat ada lagi contoh yang lain. Nah, sekarang menggunakan normalitas itu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini dia ada, kalian praktekkan pun di chat GPT, tengok aja bisa. Nah, caranya kita lihat di sini. Kita nggak usah, supaya jangan capek, datanya yang ini saja. Yang tadi itu juga. Ada kita masukkan ke SPSS, caranya saja. Analyze non parametric legacy dialog one sample KS. Nah, ini kita klik analyze ini dia. Ada lagi yang masuk. Udah jam berapa ini? Aduh, si Melin inilah sibuk kali dia. Ini ya, grab, kita klik legacy dialog. Mana tadi apa katanya, jadi lupa gua. Ini dia, analyze non parametric test legacy dialog. Analyze non parametric test. Ini dia, legacy dialog. Ini dia, satu sampel KS. KS ini singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Ini nilai tadi kita pindahkan kemari, klik normal, kita okekan saja. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Wah, apanya ini? Kenapa seperti ini? Wah, missing analysis katanya. Salah, tidak bisa dia menganalisisnya. Oh, adanya. Wah. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sama juga. Kita lihat saja nilai SIK. Ini nilai yang dihitung. 0,967. Berarti 0,967. Kalau kita rubah dia ke persen, berarti menjadi 96,7%. Itulah yang dihitung. Kalau tadi kita pakai rumus yang satu lagi itu Shapiro-Wilk, itu 98 tadi. Pakai rumus Kolmogorov-Smirnov. Kalau kalian tanya, apa itu Kolmogorov? Ini nama orang yang menemukan rumus ini. Ada dua orang, satu si Kolmogorov, satu Smirnov. Makanya dipakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang dihitung 96,7%, yang di tabel 0,05 atau disebut dengan 5%. Kalau kita bandingkan, tentunya ini lebih besar. Nah, ini lebih kecil. Kalau kita bandingkan, inilah kan besar itu. Berarti kalau yang dihitung lebih besar dari yang di tabel, tolak H0, tolak jawaban awal. Berarti
data itu sama kayak tadi, tidak normal. Nah, ada lagi, ada. Itu tadi pakai Kolmogorov. Sekarang ada lagi, nah, pakai uji Anderson-Darling. Nah, ini apa lagi? Ini dua orang, satu si Anderson, satu si Darling. Ini orang Tembung, ini mungkin rumahnya dekat Tembung sana nih. Anderson-Darling bisa dilakukan juga dengan SPSS. Nah, terus kita klik Lily for Significance Correction, hampir sama kayak tadi. Nah, kita buka datanya, ini kita klik Analyze non parametric test one sample KS, baru kita klik mana option, nggak ada. Wah, kenapa? Oh, nggak ada Lily for. Tadi katanya Lily for. Ini Monte Carlo. Apa ini? Uniform Poisson. Oh, mungkin di option kita klik. Nggak ada. Wah, ini apa masalahnya ini? Lily for, ini kan ada katanya nih, centang Lily for significant correction. Nah, kita lihat parametrik legacy dialog. Wah, ini berarti diambil dari SPSS yang versi tinggi, bukan SPSS jadul kayak punya saya ini. Ini jadul SPSS 15. Coba kita lihat. Nah, kalau di jadul dia mungkin di grab legacy dialog nggak ada di sini, bah. Interaktif, scatter, box plot, error, histogram. Nggak ada. Udah, coba kita buka saja SPSS yang lain yang lebih tinggi. Kita ketik SPSS yang lebih tinggi 25. Tadi SPSS 15. Nah, ini laptopnya agak lemot, nggak apa-apa. Kita sabar saja, kita tunggu. Ini karena tadi di SPSS 15 tidak ada pilihan itu. Karena semakin canggih, semakin besar angkanya. Ini 15 tadi, ini 25. 10 tingkat di atasnya. Jadi kalau kalian mau memilih SPSS, tergantung dari laptop kalian. Kalau laptop kalian canggih, RAM-nya besar, pakailah SPSS yang besar. Kalau yang kecil, Nah, coba kita kerjakan. Tadi kita klik variabel view. Kita tuh ketik di sini nilai. Oke, enter. Desimalnya kita kecilkan saja. Kita nggak mau banyak-banyak koma-koma. Data view. Nah, tinggal kita ambil yang di SPSS atau yang di Excel tadi. Kita copy. Masukkan dia ke SPSS ini. Kita pastekan. Paste, udah. Analyze. Baru non parametric test. Ini lihat, ada dia bacaannya legacy dialog. SPSS 25. Kalau tadi yang 15 tidak ada. Nah, legacy dialog kita ambil one sample KS. Nah, kita lihat dulu optionnya apa. Oh, nggak ada. Samanya. Coba kita lihat tadi perintahnya dulu supaya jangan salah kita. Mana dia tadi? Ini non legacy dialog one, pindahkan. Maaf Pak, Iya. share screen Bapak nggak kelihatan Pak. Wah, masa? Iyanya. Iya Pak. Tadi di awal kelihatan tapi ini tiba-tiba hilang gitu Pak. Oh iya, aku matikan ya. Astaga, capeknya wak ya. Lah, kok nggak kalian bilang lah pula. Walah kalah, wak. Macam mananya weh. Aduh, capek awak bercakap. Tapi tenang kalian, ada ku rekam ini, nanti ku upload. Tenang saja. Nah, ini kita lihat lagi. Analyze non parametric
1 Saya sampai kira semula, Pak. gimana nampaknya? Share screen-nya nampak kan? Oh ya, udah nampak ya. Oke. Analize non parametrik, legacy dialog. Coba kita lihat. Kenapa tidak ada juga option? Coba kita bikin yang lain. Analize non parametrik one sample. Oh, nggak bisa. Mana ini? Legacy dialog. Apanya ini? Kok nggak ada pilihannya? 1 sampel. Pening pun kepala awak lihatnya nih, bah. Dulu kita lihat dulu. Nah ini tadi katanya perintahnya legacy dialog. Ini dia, analize 1 sampel KS, tes variabel normal, centang lilipor signifikan correction. Coba kita lihat lagi. Apa itu lilipor itu? Kita lihat analize non parametrik legacy dialog one sample. Kita pindahkan nilai ini, baru katanya lilipor. Mana lilipor? Tak ada lilipor di sini. Normal. Ini Monte Carlo apapun tak ada. Udahlah, kita okekan saja. Dia kita lihat. Apa bedanya tadi? Ini hasilnya dia 0,200. Nah, kalau tadi 0, kalau tadi ini rupanya lilipor itu, kalian tengok ini ada bacaannya nih, C. Lihat di sini ada huruf C. D itu apa? Lower bound, batas bawah. Nah, pakai uji lilipor. Nah, kita lihat di sini Anderson Darling ini tadi katanya ya. Nah, yang dihitung itu 0,200, atau kalau kita persenkan ini sama dengan 20,0%. Kita bandingkan yang di tabel 0,05. Nah, hasilnya 5% yang di tabel. Berarti yang dihitung lebih besar dari yang di tabel. Berarti tolak H0-nya. Berarti kalau tolak H0, terima H1. Berarti data yang tadi tidak terdistribusi normal atau tidak normal dia. Ya, itu saja dulu ya. Nanti kita sambung lain kali. Nanti saya kasih